Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Yang ketiga, mempercepat lahirnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting kita pastikan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai ke titik itu, malam ini maksimalkan. Dan besok. Cuma 2 kesempatan, malam dengan besok. Mintakan yang serius demi Allah saya katakan, karena ini taruhannya besar sekali. Nanti menjelang ke maghrib itu enak tuh suasananya. Anda akan dapatkan keheningan tersendiri dalam hati itu. Ada getaran. Memang kadang-kadang ada kesedihan. Disitulah titik bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita. Minta ampunan, minta kabulkan doa. Maka silahkan lihat bagaimana reaksinya. Fastajabna, maka kami langsung kabulkan, nggak pakai jeda. Karena itu besok tarik ini lafadznya khususkan ke kita. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil sembuh ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan masalahku di rumah mustahil tidak selesai ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan aku tidak mungkin mendapat pekerjaan ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan tidak mungkin masalah selesai. Sedangkan hanya di penghujung Ramadan, para sahabat itu memadati tempat-tempat strategis untuk berdoa. Tempat-tempat strategis itu ada beberapa macam. Pertama, yang khusus di rumah Allah. Rumah Allah itu spesifik ya. Kalau kita sekarang masjid, berada di masjid, itu peluang yang paling tinggi untuk mendekat kepada Allah, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di penghujung Ramadan, biasanya di sore-sore ba'da asar menjelang Ramadan, itu ada sebagian waktu yang mereka habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang diminta 3. Yang pertama adalah penerimaan dari amal yang telah dikerjakan selama Ramadan. Karena kita tidak tahu dari sekian amal yang kita kerjakan berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung dan bersyukurnya kita, Allah punya sifat asy-syakur. Asy-syakur itu yang maha menerima walaupun sedikit. Jadi walaupun tadi kita sholat itu taruhlah 2 rakaat gitu, belum tentu 100% khusyuk kan. Tapi dari 100% itu walaupun cuma 5-10% itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita berbahagia Allah menampilkan sikap dan sifat asy-syakur. Sifatnya asy-syakur, sikapnya menerima dengan sifat itu segala hal yang terbaik dari hamba sekalipun hanya sedikit, dan berkenan menyempurnakannya. Dan berkenan dengan menyempurnakannya. Jadi kita bermohon, salah satu cara menyempurnakan itu dengan berdoa. Ya, karena itu ada doa yang sampai kepada kita, wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa siyamana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon terima selama Ramadan ya Allah puasa kami, salat kami, rukuk kami, sujud kami, kekhusyuan kami, penghambaan kami, semua amal kami, dan kami memahami enggak semuanya mungkin ya Allah kami kerjakan baik dalam pandangan-Mu. Namun mohon Allah, jikapun ada yang Kau nilai kurang, mohon sempurnakan Allah. Kekurangan itu Allah. Sekali lagi dapat 11. Alhamdulillah. Mohon sempurnakan ya Allah kekurangan itu dengan segala kemuliaan dari sisi-Mu. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon khusus ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini spesifik. Hadis-hadisnya jelas dan tegas. Ya, jelas menampilkan tawaran ampunan setiap detik selama 30 hari Ramadan. Kalau kita lalui 30 hari ini, hadisnya jelas di Al-Bukhari ada, hadis lain penguatnya ada, dan 3 redaksi ya yang disampaikan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 2. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3. Sehingga saking jelasnya ini Nabi sendiri mempraktekkan setiap malam beliau memohon kepada Allah, khususnya di jeda-jeda antara 2 rakaat salat tarawih itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, siapa yang menunaikan qiyam malam di malam-malam Ramadan, siapa yang sholat bersama dengan malam Al-Qadar, dia kerjakan dengan penuh keyakinan iman karena Allah, kemudian berintrospeksi diri. Jadi sholat yang benar itu bukan sekedar kita tunaikan, khususnya di malam-malam Ramadan, di waktu-waktu Ramadan, tapi diisikan dengan perasaan khusyuk kita. Dan hadis yang mengatakan wahtisaban, ikhlas, sekaligus ada unsur muhasabahnya. Diisikan penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kita bermohon kepada Allah, di antaranya ampunan dosa.
Karena itu banyak dalam bacaan sholat itu mengandung permohonan ampunan kepada Allah. Sejak iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu kan minta dihapuskan kesalahan, minta ampun. Ataupun yang menggunakan wajah itu kan diantara kalimat nanti ke ujung setelah wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, ya ada kalimatnya Allahumma innaka anta rabbi wa ana abduk. Allahumma zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, aku banyak berbuat salah. Aku hamba-Mu yang zalim, ya Allah. Dan aku akui begitu banyak dosaku. Sedangkan Kau menetapkan, ya Allah, hanya Engkau yang maha mengampuni segala dosa. Maka dengan sifat-Mu, ya Allah, yang maha pengampun, aku mohon segala ampunan-Mu. Itu baru iftitah. Belum ketika kita dalam rukuk, dalam sujud, duduk di antara dua sujud, itu kalimat ighfirli, minta ampun ada. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, rabbi ighfirli, warhamni, wajburni, dan seterusnya. Minta ampun. Nah, orang kalau minta ampun kan merasa banyak salah kan? Gak mungkin orang minta ampun kalau nggak merasa punya dosa. Anda minta maaf pada orang karena merasa ada yang salah. Kita minta ampun kepada Allah karena merasa punya dosa. Jadi kalau cuma di lisan ya Allah ampuni tapi nggak merasakan dosanya apa, itu getarannya kurang ke jiwa. Karena itulah kemudian hal yang paling penting kita pastikan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai ke titik itu, malam ini maksimalkan. Dan besok. Cuma 2 kesempatan, malam dengan besok. Mintakan yang serius demi Allah saya katakan, karena ini taruhannya besar sekali. Ya, Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpeluang diampuni semua dosa. Dan ini cuma Ramadan. Taubat minta ampun sama Allah dan doakan orang sekitaran kita. Semua orang tanpa kecuali. Hei, siapa yang menginginkan orang lain larut dalam keburukan? Hah? Hanya orang yang kurang bersih hatinya yang menginginkan orang-orang lain terjebak dalam keburukan, kemungkaran. Betapa sering kita pikirkan karena beda pendapat dengan kita dia harus celaka, dia harus buruk, dia harus tertinggal dalam aspek apapun, sosial kah, politik kah, ekonomi kah, apa macam-macam kah. Sepanjang dia beriman, doakan. Yang belum beriman pun kita doakan supaya Allah berikan hidayah. Pelaku maksiat kita doakan supaya taubat. Dan diri kita bermohon kepada Allah. Biasanya jadi wasilah. Kalau kita pandai mendoakan orang lain, nanti ditarik kemudian kemuliaan itu untuk menjadikan ampunan turun kepada kita. Minta. Ini kenapa saya penting sampaikan? Karena nanti yang terakhir tegas, yang tadi jelas sekarang tegas. Ini karena dibentangkan 30 hari, setiap detik, selama 30 hari, malaikat Jibril langsung memberikan satu penekanan yang kuat. Dan ini saya ulang-ulang, saking pentingnya ini saya sampaikan. Nabi pernah naik ke atas mimbarnya untuk memberikan tausiah. Mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, ya, 3 step kayak tangga gitu, 1, 2, 3. Itu begitu naik setiap tangganya, malaikat Jibril memberikan statement. Perhatikan di antara statementnya. Raghima anfu rajulin. Sungguh kotor hidung seseorang itu. Ini bahasa kiasan, ungkapan. Ya, bu'dan maknanya. Bu'dan, sungguh tercela, jauh. Jadi di Arab itu kalau ingin menunjukkan seseorang yang tercela, itu hidungnya itu penuh dengan debu, kotor. Ya. Makanya dulu di masa Batavia, JP Kuhn itu ketika memerintah di Jakarta, ya, ada sepupu dia selingkuh, ya, dengan salah seorang prajurit yang jaga. Ketika selingkuh itu dihukum. Nah, dipraktekkan pada masa itu. Yang perempuannya dirajam, yang laki-lakinya dihukum di depan, dirajam juga. Tapi sebelum kemudian dihukum, diberikan tanda ke masyarakat supaya jangan berbuat seperti ini. Dicorenglah kemudian dengan arang hidungnya. Maka dikenallah istilah hidung melang. Itu asal dari situ. Dibaca sejarah, baca sejarah. Ya, asal dari situ dikenal dengan istilah hidung melang. Ya, maka saya ingin kembali. Itu kata malaikat Jibril kalau kita ingin tafsirkan hidung melang. Ya, dalam konteks ini tercela, menunjuk perbuatan yang sangat tercela. Sungguh keterlaluan di tafsir hadisnya, dan keterlaluan katanya. Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosa-dosanya. Ya, orang lain nggak sempat sampai. Kita sampai. Begitu sampai nggak dimanfaatkan. Sekali nggak dikasih, sekali dikasih Anda nggak manfaatkan, ada kesempatan kedua. Kedua nggak dapat, ada ketiga. Tapi 30 hari diberikan nggak dimanfaatkan. Keterlaluan kata malaikat. Tapi yang paling menarik kata Nabi, amin, kabulkan ya Allah, kabulkan. Ini yang paling bahaya, hati-hati ya, hati-hati dengan kalimat ini. Nabi katakan amin, kabulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini kebalik, malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini ada di Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini termasuk sahih karena disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Saya sering sampaikan di ilmu hadis, Imam Al-Bukhari meninggal, nggak semua hadis terkumpulkan. Imam Muslim datang, ya, melengkapi sebagiannya. Imam Muslim meninggal, ada banyak hadis yang belum dikumpulkan. Makanya datang kemudian Imam Al-Hakim An-Naisaburi,
mengeluarkan kemudian beberapa syarat-syarat khusus di Al-Bukhari dan Muslim. Dari syarat ini dikumpulkan, lalu dicarilah hadis sesuai dengan kualifikasi tadi, syarat yang tadi. Maka ditemukan hadis-hadis, diantaranya hadis tadi. Disusulkanlah kemudian ke dalam Al-Bukhari dan Muslim. Disusulkan dalam bahasa Arab disebut Al-Mustadrak namanya. Maka diberi nama kitabnya Al-Mustadrak, kayak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Karena itu di penghujung Ramadan, malam-malam ujungnya, kemudian nanti di penghujung ba'da asar menjelang ke maghribnya, banyak yang bersimpuh kepada Allah. Di antara sahabat banyak nangis. Ya, satu, tadi memohon kepada Allah menerima amal ibadah. Kedua, diampuni dosa. Dan yang ketiga, yang paling penting, diberikan kesempatan untuk konsisten mempraktekkan hasil Ramadan di 11 bulan mendatang. Ya, awas hati-hati, karena nanti ciri keberhasilannya pasca Ramadan, bukan saat Ramadan. Orang yang berhasil bukan saat trainingnya, saat mempraktekkan hasil training itu. Jadi kalau Anda ikut pelatihan di kepegawaian, di perusahaan, itu akan diduga dinilai berhasil pasca selesai training. Bagus nggak tampilan kerjanya? Kalau nggak bagus, nanti nggak masuk kerjanya. Dievaluasi. Sama persis dengan kita saat Ramadan. Kalau kita ingin membuktikan kepada Allah berhasil pasca Ramadan, ya, litasyi'a, untuk meluas fawaid Ramadan fi jami'il awqat. Semua manfaat Ramadan di setiap waktu. Itu faedahnya kemuliaan satu waktu. Masjid tempat pertama. Kalau masih ada tempat nanti besok, ya, setelah selesai misalnya pagi-pagi zikir pada Allah, siang kalau nanti mau meninggalkan i'tikaf ke tempat masing-masing, boleh ke rumah, mampir dulu misalnya di masjid dekat rumah, boleh asarnya, atau mau selesaikan di sini tidak ada masalah. Atau kalau tidak sempat, maka ambil di rumah dengan spesifik satu tempat. Apa tempatnya? Mihrab namanya. Ya, apa namanya? Mihrab. Nah, saya ingin luruskan persepsinya, mihrab itu bukan hanya tempat untuk imam di sini, bukan. Mihrab asalnya tempat khusus yang kita tujukan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Untuk ibadah. Dan mihrab ini punya keistimewaan. Kalau dikhususkan untuk ibadah, maka dia memiliki dua keistimewaan yang sangat dahsyat. Bahkan tiga. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Yang ketiga, mempercepat lahirnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Kedua, mempercepat datangnya rezeki, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Dan yang ketiga, mempercepat datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa imam posisinya di mihrab? Ya, kenapa? Karena imam menjadi pemimpin kita dalam sholat, dan imam yang menyampaikan permohonan kepada Allah dalam doa, dalam sholat. Karena itulah ditempatkan di mihrab, diharapkan doanya cepat dijawab oleh Allah. Karena itu disunnahkan sebelum memimpin itu menghadap kepada makmum, melihat keumuman makmumnya siapa yang sholat. Adakah orang yang dalam perjalanan? Adakah orang yang terlihat dalam kesulitan? Adakah orang-orang anak kecil yang tidak mampu berdiri lama dan sebagainya? Lalu meletakkan surat terbaik, mohon kepada Allah termasuk dalam sujudnya. Ya. Nah, mihrab ini itu tidak hanya bisa kita khususkan di masjid, boleh kita tempatkan di rumah. Jadi selain bikin musalla agak besar lagi kalau di rumah misalnya, boleh di antara itu ada mihrab. Tidak harus luas, tidak harus ruangan. Ada ruangan, alhamdulillah. Tidak ada ruangan, bentangkan sehamparan sejadah, cuma kita niatkan untuk mihrab. Kalau sudah mihrab tempatnya, ya, jadi mihrab itu yang tersekat namanya. Ya, yang tersekat, bisa dengan konteks tekstual disekat, ya, dengan pintu, dengan ruangan, bisa jadi majas, ya. Artinya apa? Kita bentangkan sejadah, cuma sekat dengan area sejadah itu, nggak boleh kita berlaku di situ selain ibadah. Makanya handphone keluarkan, ya, jangan ngobrol, jangan macam-macam dunia, makan macam-macam, apalagi besok kan masih puasa, handphonenya keluarkan, lu fokuskan ibadah di situ. Kalau bisa kita lakukan, apa yang terjadi? Perhatikan teman-teman sekalian, ini yang dilakukan oleh Imran dengan Hannah, sampai diabadikan dalam Al-Quran di ayat 37. Saat Imran dengan Hannah itu bukan Nabi, bukan Rasul, makanya diberi oleh Allah contoh yang bukan Nabi, bukan Rasul, supaya kita tiru. Dan Anda tidak berkata itu kan Nabi, itu kan Rasul. Sekarang Allah sebelum kita bertanya menjelaskan, ini bukan Nabi, bukan Rasul. Disiapkan Maryam untuk menjadi hamba yang saleh, ya, salihah, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Apa yang terjadi? Diberikan salah satu mihrab. Selain dibimbing oleh orang yang saleh dan pintar. Jadi kalau anak kita mau dekat dengan Allah, carikan orang yang soleh dan pintar. Bukan pintar saja tapi soleh, bukan soleh saja tapi pintar. Saat itu yang paling pintar dan soleh Nabi Zakaria.
Sekolahkan di tempat yang mendekatkan kepada Allah. Maaf, lompat sedikit saja. Anda ingin anak Anda dekat dengan Allah, rajin sholat, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, kan tidak nyambung. Anda ingin anak Anda ahli Quran, tapi disekolahkan di sekolah yang bahkan tidak mengajarkan Quran, kan tidak nyambung. Nah, sekarang kembali, mihrab. Begitu dibuatkan mihrab oleh Imran dan Hannah, apa yang terjadi? Ayat 37 saya bacakan cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka diterimalah ikhtiar itu oleh Allah. Jadi baru kita bikin dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kembali ke niat kita. Begitu kita ikhlaskan karena Allah, diterima oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kisah Maryam lalu dirawat oleh Nabi Zakaria, diperhatikan tadi yang saya sampaikan. Ya, apa yang terjadi? Diperhatikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang spesifik menyiapkan diri untuk mendekat kepada Allah dapat perhatian Allah. Dan tidak mudah mendapatkan perhatian Allah. Anda ingin mendapatkan perhatian pimpinan di kantor, di perusahaan, atau dalam kehidupan sosial, mencari sesuatu kan? Kita sekarang mendapat perhatian Allah, itu mahal. Maka ketika perhatian Allah diberikan, apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu, mendapati semua kebutuhan Maryam, rizki. Tadi yang saya katakan, mihrab mempercepat datangnya rizki. Ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana semua ini? Saya kan baru mengantarkan makanan, ada makanan. Saya mau mengantarkan baju ganti, sudah ada baju ganti. Semua ada. Dia berkata, Maryam berkata, semua dari Allah. Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dia kehendaki. Ini saya mau ajarkan fikihnya sedikit, mohon izin ya. Atau menyampaikan, maksud saya menyampaikan apa yang guru kami pernah ajarkan. Ya, mohon maafkan saya menyampaikan kembali apa yang guru kami pernah ajarkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada kalimat begini di Quran, mayyasha, mayyasha, siapa yang dikehendaki, maka jangan batasi ayat itu pada keterangan kisahnya. Karena kaidah di ulumul Quran bab asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, keutamaan itu, kebaikan itu, sepanjang tidak dikhususkan lafadznya pada kejadian tertentu, maka dia berlaku umum walaupun kisahnya dicontohkan pada satu kasus. Ini cara memahaminya begini. Kata Maryam, Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Jangan batasi dengan Maryam. Caranya adalah jadilah orang yang termasuk dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Itu caranya. Nah, ini yang dibaca Nabi Zakaria. Saya mau masuk pada bagian kedua, kemuliaan mihrab. Nabi Zakaria baca, oh, Maryam dikehendaki oleh Allah. Dapat sesuatu tanpa batasan, bi ghairi hisab, tanpa batas. Qadar Allah, Nabi Zakaria pada saat itu punya keterbatasan. Kata medis, secara klinis gak mungkin punya keturunan. Istrinya divonis maaf, menopause dan mandul, beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisiknya sudah letih. Maka apa yang beliau simpulkan? Saya walaupun nabi, ada satu yang saya belum punya, seperti Maryam. Apa itu? Mihrab khusus. Maka sholatlah di situ, minta sama Allah. Ini yang mau saya katakan, mihrab mempercepat terkabulnya doa. Maka ayat 38-nya Nabi Zakaria sholat di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria sholat di situ bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini tolong garis bawahi betul ya. Ini cara berdoa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, perhatikan caranya. Dan semua nabi menempuh cara ini. Saya keluarkan dari Al-Quran. Ya, saya sedang siapkan satu buku. Ya, doa-doa nanti dalam Al-Quran yang pernah dipraktekkan para nabi dan rasul. Kemudian di ujungnya ditutup statementnya oleh Allah, bila ada yang mencontoh ini, maka Allah akan mengabulkan dengan pengabulan yang sama seperti yang dikabulkan pada sebelumnya. Nah, qala rabbi habli. Pertama, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Ya, nanti kalau besok berdoa atau malam nanti berdoa, maka saya sarankan berdoa ya, dimulai dengan al-asmaul husna. Mengamalkan Quran surah ke-17 ayat 110. Ulidullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya kebutuhan sebut nama Allah, minta berdoa. Sebut namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda tahu, sebut salah satu nama Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sesuai kebutuhan kita. Jadi Allah itu membentangkan nama, bukan sekedar nama, yang menjawab semua kebutuhan kita. Jadi kalau Anda butuh rezeki, sebut namanya ya Allah ya Razzaq. Kalau butuh pengetahuan ditambah ya Allah ya Alim. Kalau butuh perlindungan ya Allah ya Jabbar. Kalau butuh kesabaran ya Allah ya Sabr. Ya. Maka Nabi Zakaria kan tadi divonis terbatas, gak mungkin punya keturunan. Maka beliau mesti menyebut nama Allah pemberi tanpa batasan.
Nama Allah yang memberi tanpa batas disebut Wahhab namanya. Wahhab. Permintaan dalam bentuk permintaan tolab namanya hab. Untuk sendiri li, untuk banyakkan lana. Rabbana habli, Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Maka beliau minta habli. Dzalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli, ya Allah yang Maha pemberi tanpa batas. Mereka mengatakan aku punya keterbatasan. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Dzurriyyatan thayyibah. Ya, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dari sisimu saja ya Allah. Karena mereka mengatakan mustahil. Tahrif ini lafadznya khususkan ke kita. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil sembuh ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan masalahku di rumah mustahil tidak selesai ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan aku tidak mungkin mendapat pekerjaan ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan tidak mungkin masalah selesai. Sedangkan hanya Allah pemberi tanpa batas. Aku meyakini ya Allah. Aku meyakini hanya Engkau yang memberi solusi tanpa batas. Aku mohon solusi darimu saja ya Allah ketika mereka mengatakan tidak mungkin diberikan. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ini beda dengan terjemahan di tafsir ya. Innaka sami'ud du'a. Sungguh aku meyakini hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa. Kalau pada yang maha mengabulkan doa saja, yang maha mendengar doa tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya, pakai fastajabna. Maka kami langsung kabulkan, nggak pakai jeda. Karena itu besok, kalau nggak di masjid, ya menjelang ba'da asar, boleh jeda sebentar, gitu kan? Tilawah, zikir, istighfar. Nanti menjelang ke maghrib itu enak suasananya. Anda akan dapatkan keheningan tersendiri dalam hati itu. Ada getaran. Memang kadang-kadang ada kesedihan, tapi juga disertai kebahagiaan. Seperti pertanyaan saudari kita beberapa waktu lalu, ada kesedihan tapi ada kebahagiaan. Setelah itu tiba kemudian ada air mata, itu begitu air mata mengalir sertai dengan doa. Disitulah titik bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita. Minta ampunan, minta kabulkan doa. Maka silahkan lihat bagaimana reaksinya. Ya. Yang di rumah kalau sudah pulang esok misalnya asar mau buka dengan keluarga, ini biasa di akhir-akhir biasa kalau i'tikaf selesai ya, di antara sahabat juga ba'da asar ada yang keluar ya, kemudian memperbanyak takbir kepada Allah, kemudian baru kembali lagi untuk berzikir memohon ampunan di penghujung menjelang maghrib. Silahkan lakukan di mihrab duduk. Nah, ini yang kedua ya. Nah, kemudian persiapan setelah itu takbir, udah senang. Saya dengan teman-teman tuh dulu, masya Allah ya, setiap Ramadan tuh suka teman-teman kabari lagi, ayo masuk yuk masjid itu. Nggak usah pimpin macam-macam, nggak usah berjamaah, sendiri-sendiri aja. Sampaikan, ada yang ke pojok, ada yang di mana masing-masing gitu. Ada kebahagiaan tersendiri lah, terutama ketika adzan begitu di puncaknya air mata mengalir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadannya sudah selesai, tapi ada bahagia gitu. Apalagi setelah itu sirna, ba'da isya kita bisa bertakbir gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.